Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, mahasiswa eh, Prodi Teknologi Radiologi Pencitraan Diploma 4 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Hari ini kita akan belajar mata kuliah Teknik Radiografi 1. Dan materi yang akan kita pelajari hari ini adalah teknik radiografi pada ekstremitas atas, breast joint, os antebrachi, dan elbow joint. Untuk yang pertama adalah pada bagian breast joint. Untuk proyeksinya secara rutin ada tiga, postero-anterior atau kita juga bisa menggunakan antero-posterior, kemudian ada postero-anterior oblik dan juga ada proyeksi lateral. Nah, untuk indikasi pemeriksaannya, untuk yang PA atau AP dan PA oblik itu sama ya untuk indikasi pemeriksaannya, yaitu fraktur pada bagian radius atau ulna bagian distal, kemudian adanya fraktur pada bagian radial atau ulnar styloid process, dan juga adanya fraktur pada tulang-tulang karpal. Selain itu, selain fraktur, bisa juga adanya patologik proses seperti osteomyelitis dan juga atau artritis, yaitu peradangan ya pada bagian tulang. Nah, kemudian untuk yang lateral, yaitu hampir sama juga, cuma biasanya fraktur atau dislokasi pada bagian distal radius atau ulna. Kemudian untuk secara spesifik anteroposterior fragment adanya displacement untuk Barton's, Coles, atau fraktur Smith. Jadi ini nama-nama jenis-jenis fraktur. Boleh teman-teman browsing perbedaan antara Barton's, Coles, dan Smith. Kemudian juga adanya patologik proses seperti osteoartritis dan bisa ditampakkan atau didemonstrasikan pada bagian trapesium dan CMC joint yang pertama. Oke, selanjutnya kita langsung ke masing-masing proyeksinya. Yang pertama yaitu proyeksi AP atau PA. Kita bisa memilih salah satu tergantung dari pasien lebih nyaman yang mana. Tetapi sebenarnya untuk lebih menempelnya ke kaset itu lebih direkomendasikan proyeksi PA. PA itu seperti ini, kalau ini tuh AP, kenapa PA? Karena kan palmarnya atau telapak tangannya menempel kaset. Nah, seperti ini. Yang dorsal bagian atas. Kalau yang AP kebalikannya, palmar bagian atas, kemudian yang lebih menempel kaset itu bagian dorsal. Nah, untuk posisinya, posisi pasien itu duduk menyamping, kemudian ketika posisi objeknya lengannya itu difleksikan ya, ditekuk 90 derajat, kemudian diatur breast joint-nya itu di tengah kaset. Nah, ini kaset. Di pertengahan kaset dengan jari tangan diluruskan. Boleh di atas penyangga spons, boleh. Supaya lebih nyaman dan juga nantinya objek tidak mudah bergerak. Begitu. Gunakan gonad shield atau apron supaya pasien lebih aman dari radiasi. Untuk arah sinarnya, central rail-nya vertikal tegak lurus dengan kaset, kemudian jaraknya FFD-nya 102 cm untuk central point-nya, titiknya, berada pada pertengahan karpalia atau mid karpalia. Jadi di pertengahan karpal ya, pertengahan dari breast joint-nya itu sendiri, pertengahan karpalia. Bisa dilihat titiknya di sini, pertengahan dari tulang-tulang karpalia. Nah, selanjutnya kriteria radiografnya. Tampak gambaran metakarpal dan karpal, scapoid, lunatum, triquetum. Nah, kemarin ya, SLTP dan TTCH semuanya tampak. Tampak juga distal, ulna, dan radius. Jadi tampak ini SLTP, TTCH, tampak metakarpal, dan juga distal dari radius dan ulna. Ini bagian dari antebrachi. Nah, kemudian soft tissue atau jaringan lunak dan trabekular tulang itu tampak ya, tampak
dan juga densitas kontrasnya tampak baik, serta interspace karpalia terlihat jelas. Jadi, interspace antara tulang karpal ini, interspace itu celah-celah, itu tampak terlihat jelas. Begitu. Oke, selanjutnya yaitu proyeksi PA oblik atau posterior anterior oblik. Untuk posisi pasiennya duduk menyamping meja pemeriksaan seperti tadi, kemudian nanti tangan difleksikan ya, ditekuk 90 derajat, atau bisa juga pasien duduk di samping meja pemeriksaan atau depan meja pemeriksaan, dan lengan diekstensikan, tidak perlu ditekuk, itu juga bisa. Nah, kemudian posisi objeknya atur lengan atas dan bawah lurus di atas meja pemeriksaan. Kemudian atur ratio-nya berada di pertengahan kaset, itu pasti ya, karena itu menjadi objek. Dan bedanya dengan yang tadi, ini tangannya nanti wrist dan tangan dilateralkan, nih diputar, dirotasikan 45 derajat, supaya bisa bagaimana sih tepat 45 derajat, kita bisa menggunakan spons atau bantuan seperti ini ya, penyangga spons yang berbentuk sudut 45 derajat. Nanti diletakkan di bawah sisi ibu jari sampai tangan ini untuk di bagian penyangga spons. Atau kalau tidak ada, bisa juga tanpa spons. Kita nanti memposisikan pasien nanti dilateralkan 45 derajat seperti ini. Supaya lebih mudah nanti jari-jarinya agak ditekuk seperti ini, difleksikan, supaya lebih mudah untuk memposisikan pasien. Gunakan selalu proteksi radiasi untuk pasien Golden Shield atau apron. Kemudian arah sinarnya masih sama, vertikal tegak lurus dengan kaset, FFD-nya 102 cm. Nanti kemudian CP-nya atau central point-nya masih sama, berada pada pertengahan karpalia atau mid karpalia. Sini, pertengahan karpalia, mid karpalia. Nah, selanjutnya kriteria radiografnya, tampak distal radius, ya ini distal radius, ulna, kemudian tampak karpalia, metakarpal, nah seperti itu. Kemudian pada bagian trapezium dan scapuloid tervisualisasi dengan baik. Nah, tulang trapezium dan scapuloid tervisualisasi dengan baik. Kemudian untuk yang karpal-karpal lain, ya selain trapezium dan trapezoid itu agak sedikit superposisi pada bagian tengah ya, pada bagian medial. Kenapa? Karena kan sedikit dirotasikan, jadi agak sedikit superposisi. Superposisi itu tumpang tindih begitu. Kemudian untuk mengetahui apakah citra ini, radiograf ini sudah true 45 derajat, ditandai dengan sebagian kaput pada ulna ini superposisi dengan distal radius. Ya, kemudian basis pada metakarpal 3 tampak sebagian superposisi. Nah, ini basisnya tampak sebagian superposisi. Kemudian densitas dan kontras harus optimal, harus baik, dan soft tissue, jaringan lunak harus jelas, dan tentunya trabekular tulang ya, bone trabekular harus tajam. Selanjutnya yaitu proyeksi lateral nih, proyeksi yang terakhir ya. Proyeksi lateral untuk posisi pasien duduk menyamping meja pemeriksaan masih sama seperti awal ya, dari kita kemarin belajar manus. Nah, itu juga sama, duduk menyamping meja pemeriksaan, kemudian nanti tangannya difleksikan 90 derajat ya. Kemudian tepi ulnaris menempel kaset. Oke, tepi ulna menempel kaset, ya ulna yang menempel kaset. Kemudian atur right joint di pertengahan kaset.
Nah, itu sama pastinya karena itu menjadi objek kita nantinya. Kemudian dengan jari tangan diluruskan. Jari tangan diluruskan, nah seperti ini. Posisikan saja miring seperti ini, lateral, jari tangan diluruskan, kemudian difleksikan 90 derajat untuk posisi lengannya. Jangan lupa gunakan selalu alat proteksi atau pakai apron atau peanut shield. Nah, kemudian arah sinarnya masih sama, vertikal tegak lurus, FFD-nya masih sama 102 cm, CP-nya juga di pertengahan karpalia atau mid karpalia. Seperti ini. Nah, kriteria radiograf breast joint lateral, nanti tampak gambaran karpalia dalam proyeksi yang lateral, kemudian ada distal, radius, dan ulna dalam posisi yang overlapping, saling bertindihan. Nah, ini radius dan ulnanya di bawah ya, karena dia lebih menempel di kaset tadi. Kemudian tampak metakarpal ini semuanya superposisi ya, saling tumpang tindih. Dan densitas kontras merata, optimal, soft tissue nih, soft tissue jaringan lunak tampak, dan juga trabekular dari tulang-tulangnya tampak jelas kelihatan. Selanjutnya yaitu proyeksi pada pemeriksaan radiografi os antebrachi. Antebrachi itu bahasa Inggrisnya forearm atau lengan bawah. Nah, untuk proyeksi rutinnya ada AP dan lateral. Nah, untuk indikasi pemeriksaannya fraktur, dislokasi, radius ulna, kemudian osteomyelitis, artritis, yang lateral juga kurang lebih sama. Oke, yang pertama adalah AP. AP posisi penderita masih sama tadi. Bisa duduk di depan meja pemeriksaan, tinggal tangan diekstensikan atau diluruskan. Nah, seperti ini. Tinggal diluruskan saja dengan posisi AP. Nah, seperti ini. Nah, lengan yang sakit lurus di atas kaset. Nah, lengan yang sakit yang akan diperiksa lurus di atas kaset. Kemudian atur antebrachi harus true AP dengan cara mengukur ketinggian yang sama dari kedua epikondylus dengan permukaan kaset. Nah, epikondylus kan bagian sini. Nanti kita bisa raba ya epikondylus bagian tepi kanan kiri. Nah, jarak antara epikondylus dengan kaset itu harus sama antara yang kanan dan kiri itu untuk menandakan bahwa kita sudah memposisikan secara true AP. Kemudian gunakan alat fiksasi pada ujung jari tangan. Nah, kalau digambar tidak menggunakan boleh, tidak apa-apa, asal pasien bisa diinstruksikan untuk tidak bergerak selama pemeriksaan objeknya. Kalau susah, kita bisa menggunakan alat fiksasi pada ujung jari tangan supaya objek meminimalisir objek tidak bergerak. Kemudian gunakan selalu apron ya untuk proteksi radiasi, arah sinarnya vertikal tegak lurus, FFD 102 cm. Kemudian CP-nya, central point-nya pada mid antebrachi. Jadi antebrachi ini sampai sini. Jadi dari di pertengahan forearm ya, pertengahan lengan. Mid antebrachi. Kriterianya adalah tampak os. Pastinya ya, os radius dan ulna. Dalam posisi yang tidak superposisi. Seperti ini. Kita bisa melihat radius dan ulna. Nah, biasanya ada beberapa orang yang salah memposisikan pasien yang harusnya AP. Nah, seperti ini, malah dibalik posisi PA. Yang terjadi adalah pasti radius dan ulnanya tidak seperti ini. Radius dan ulnanya itu nantinya posisinya menyilang. Tulangnya akan diputar, nanti gambarannya menyilang, yaitu superposisi. Itu tidak dibenarkan. Jadi untuk antebrachi harus AP, tidak bisa dengan menggunakan posisi yang PA. Kemudian tampak batas bawah adalah gambaran breast joint.
dan batas atas elbow joint. Ini maaf ya terbalik. Harusnya ini bagian bawah. Ini bagian bawah breast joint, bagian atas elbow joint. Kemudian kaput, radius, dan ulna dan kolum radius dan ulna saling overlapping. Kemudian epicondylus medial sini, epicondylus medial dan lateral humerus tidak mengalami elongasi dan foreshot. Di sini epicondylus medial dan lateral dari humerus tidak mengalami elongasi dan foreshot. Elongasi itu berarti penyimpangan pada citra ya. Kalau semisal teman-teman tadi tidak memposisikan true AP yang tidak melihat jarak antara kedua epicondylus itu sama dengan kaset, itu nanti bisa terjadinya elongasi karena adanya kemiringan pada objek. Atau foreshot itu berarti mengalami pemendekan pada citra yang harusnya gambarannya optimal, gambarannya dengan ukurannya sesuai dengan sebenarnya mengalami pemendekan dikarenakan adanya kesalahan pada pemposisian pasien. Kemudian yang selanjutnya proyeksi lateral. Proyeksi lateral masih sama ya, posisi pasien duduk menyamping meja pemeriksaan. Kalau yang tadi AP itu tinggal diekstensikan, diluruskan. Kalau untuk yang lateral harus ditekuk 90 derajat seperti ini. Kemudian hampir semua posisinya sama dengan lateralnya breast joint, lateralnya manus. Nah, cuman nanti tinggal objeknya nih, objeknya tadi objeknya pas breast joint. Nah, sekarang objeknya adalah tebrahi. Nah, sama ulnaris menempel kaset. Nah, sama semuanya. CR-nya tegak lurus, FFT-nya 102 dan CP-nya di mid antebrahi. Untuk kriterianya yaitu tampak radius dan ulna tampak superposisi. Ya, ini radius dan ulna tampak superposisi pada bagian distal. Nah, ini di bagian distal superposisi, kalau proksimal tidak terlalu superposisi. Dengan batas atas elbow joint, ini batas atasnya elbow joint, maaf ini gambarnya terbalik lagi ya. Biasanya ada sih yang memposisikan seperti ini, breast joint yang di atas, elbow joint yang di bawah, tapi sebenarnya kan untuk secara anatomi posisi lengan tangan kan di bagian bawah. Jadi kita secara teori bahwa batas atas adalah elbow joint dan batas bawah adalah breast joint. Semuanya harus masuk ke dalam film kedua joint ini, dua sendi. Kemudian kaput radius dan processus coronoid overlap. Jadi kaput radius dan processus coronoid ini overlapping. Epicondylus humerus superposisi, elbow kelihatan fleksi. Jadi ini elbow fleksi ya, menekuk, elbow kelihatan fleksi. Soft tissue dan trabekular tampak dan gambaran dalam gambaran radiograf. Juga pastinya densitas dan kontras harus optimal. Oke, yang selanjutnya adalah elbow joint, ini yang terakhir. Untuk proyeksinya itu ada 4, yang AP-nya ada 3, lateral 1. Kalau AP itu AP biasa, ya ini AP, kemudian AP yang nantinya humerusnya paralel, kemudian AP yang antebrahinya paralel, kemudian juga ada lateral. Indikasinya bersama semua, adanya fraktur dan dislokasi pada elbow, kemudian juga bisa osteomyelitis atau artritis. Yang pertama AP biasa ya. Untuk yang AP biasa itu seperti ini, semuanya diluruskan, antebrahi dan humerus diluruskan. Nah, seperti ini nanti elbow joint. Elbow joint itu sendi siku. Kalau
teman-teman belum paham, itu siku kita dinamakan elbow joint. Nah, posisi penderita duduk menyamping pada tepi meja pemeriksaan, boleh menyamping, boleh menghadap. Sebenarnya lebih baik menyamping, tinggal tangan diekstensikan, diluruskan. Karena kalau menghadap ke meja pemeriksaan, nanti mata kita ya, wajah kita, organ vital kita lebih menghadap ke tabung sinar X. Nah, itu kan juga cukup bahaya, lebih baik tangannya itu diekstensikan, kemudian duduknya menyamping. Kemudian posisi objek, kedua lengan ekstensi, ini kedua lengan ekstensi, lengan atas sama lengan bawah, lengan atas humerus, lengan bawah antebrachi itu ekstensi, diluruskan. Atur elbow joint di pertengahan kaset, dan untuk fiksasi bisa menggunakan spons atau sandbag di atas telapak tangan. Nah, ini supaya lebih nyaman dan nggak jatuh ya ini tangannya, karena biasanya kan pasti sakit ketika yang namanya pasien diperiksa itu sakit. Nah, ini untuk lebih nyaman dan juga untuk fiksasi dari objek supaya tidak bergerak selama pemeriksaan. Nah, kemudian pastikan ketinggian tadi, kembali lagi ke kedua epikondylus sama tinggi terhadap kaset supaya tidak terjadi apa tadi, elongasi dan shorten. Arah sinar masih sama, vertikal tegak lurus FFD 102 dan juga CT di pertengahan kedua kondilus. Selanjutnya adalah kriteria radiografi dari tadi proyeksi apa ya? Tampak gambaran elbow joint dengan batas atas sepertiga distal os humerus. Nah, ini kan tadi lengan atas humerus, tampak sepertiganya saja dan sepertiga bagian atasnya antebrachi, yaitu sepertiga proksimal antebrachi, sepertiga lengan bawah bagian atas. Tampak gambaran kaput ya, ini kaput, mohon maaf. Kaput, kolum dan tuberositas radius radio overlapping dengan os ulna proksimal. Oke. Nah, ini kaput, kemudian kolum ya, kemudian tuberositas tuberosity itu superposisi dengan ulna bagian proksimal. Selanjutnya, elbow joint tampak membuka. Ini elbow joint, nah ini tampak ada celah-celahnya, tampak membuka, dan epikondylus tidak mengalami rotasi. Nah, ini kedua epikondylus tidak mengalami rotasi. Nah, epikondylus itu kan ada dua sisi nih, ada bagian medial sama bagian lateral, sisi samping luar sama sisi samping dalam, medial sama lateral. Selanjutnya humerus paralel yang apa? Sebenarnya sama posisinya dengan tadi, cuma yang bagian humerus yang diparalelkan dengan kaset, kemudian yang bagian antebrachi diangkat seperti ini, sekitar 45 derajat. Jadi nanti yang benar-benar ditempelkan ke kaset adalah tulang humerusnya ini, bagian humerus. Nah, posisi pasiennya masih sama seperti tadi, persis, cuma ini yang antebrachi diangkat dan humerus benar-benar ditempelkan di kaset. Humerus paralel dengan bawah fleksi ya, seperti ini. Bisa pakai penyangga pada rest joint. Nah, seperti ini. CR tegak lurus, FFD 102, CP pada pertengahan elbow joint. Nah, untuk yang kedua, antebrachi paralel. Bedanya, antebrachi yang paralel, rest joint-nya yang diangkat. Nah, seperti ini. Ya, jadi seperti ini aja. Nanti bisa menggunakan sandbag atau softbag untuk penyangga seperti ini supaya pasien lebih nyaman. CR-nya sama, CP-nya masih sama di pertengahan elbow dan juga FFD-nya 102 cm. Nah, kriteria radiografnya nanti ketika yang tadi bagian atas ya, lengan atas yang menempel atau humerus yang
menempel kaset yang paralel dengan kaset seperti ini. Kemudian yang bagian ini ada berahi yang paralel dengan kaset. Nah, ini humerusnya yang tadi diangkat, gambarannya seperti ini. Perbedaannya gimana? Kalau kita menentukan bagaimana humerus yang paralel, biasanya untuk apabila kita ingin memvisualisasikan lebih ke bagian humerusnya sendiri, humerus bagian distal, kita menggunakan humerus paralel. Kalau kita ingin lebih memvisualisasikan, ingin melihat bagian radius dan ulna, bagian atas ya ini proksimal, ingin lebih baik ya visualisasinya, kita pakai yang antebrahi yang paralel, antebrahi yang menempel ke kaset. Nah, kemudian tidak ada rotasi pada kedua epikondylus ini ya. Kemudian kaput radial dan leher dipisahkan, kaput radial dan kolum ya. Kolum itu leher dari radial dipisahkan atau hanya sedikit superposisi di atas ulna pada yang antebrahi paralel ini sedikit superposisi, sedikit saja superposisi dengan bagian ulna. Kemudian ada elbow joint proyeksi lateral. Nah, untuk yang proyeksi lateral itu seperti ini ya, difleksikan. Hampir sebenarnya posisinya sama semua. Tadi wrist joint, antebrahi, elbow joint sama semua. Nanti hanya titiknya ini objeknya di elbow joint gitu. Ya, letakkan elbow joint pada pertengahan kaset, lengan atas fleksi. Nah, kemudian nanti sama arah sinar tegak lurus, kemudian CP-nya di pertengahan elbow, FFD-nya 102, dan ketika pada saat exposure, semuanya kepala menoleh ke objek yang tidak difoto, supaya kita bisa memberikan aman kepada organ vital kita, yaitu seperti mata. Nah, ini gambaran radiografnya yang lateral, tampak lateral pada humerus distal, ya, humerus distal dan antebrahi proksimal semuanya tampak lateral. Kemudian adanya tampak prosesus olecranon. Prosesus olecranon itu ini bagian siku kita bagian bawah itu, ini prosesus olecranon dan jaringan sekitarnya serta bantalan pada elbow, pad of elbow itu tampak ya, ini pad of elbow itu tampak. Kemudian kaput radius superposisi dengan prosesus koronoid. Nah, ini radius ya, tulang radius, kali ini yang bawah ulna. Jadi, perbedaan radius dan ulna itu ketika bagian yang dekat dengan elbow nih, ulna itu tampak besar, radiusnya tampak kecil. Tetapi ketika kita lihat di wrist joint gambarannya, jadi tulangnya itu yang ulna tampak kecil, radius itu tampak besar. Makanya jangan terbalik ya. Kalau yang ini radius, ini yang ulna. Nah, ini bagian kaput itu head, kepala. Kepalanya si radius itu tampak superposisi dengan di sini ada coronoid process. Ini coronoid process ini tampak sedikit superposisi. Kemudian kenapa kita bisa menyatakan bahwa radiografi kita sudah benar-benar lateral atau belum? Nah, kita melihat adanya 3 busur konsentris pada yang pertama, trochlear sulcus. Trochlear sulcus itu di sini. Kemudian busur yang kedua antara ridge capitulum dan juga trochlear. Ini di sini saja. Trochlear sulcus, kemudian ridge capitulum dengan trochlear. Nah, konsentris di sini, kemudian dengan trochlear notch dan ulna. Trochlear notch dengan ulna. Semuanya ini ada 3 konsentris. Kemudian adanya superposisi pada epicondylus humerus. Nah, di sini kan epicondylus. Ini yang epicondylus humerus bagian sana, belakang. Nah, begitu.
Oke, sekian ya untuk ekstremitas atas hari ini pada bagian elbow join, kemudian tadi yang pertama breast join, kemudian anteberahi. Semoga teman-teman semuanya paham bagaimana teknik pemeriksaannya dan juga semoga ilmu ini bermanfaat buat teman-teman radiologi semuanya yang masih semester 1. Apabila ada pertanyaan boleh ditanyakan di grup dan juga semoga bisa bermanfaat. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.